Ya untuk makannya dari kacang, kadangnya dari sapu. Indonesia adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Namun kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum tuntas secara total dibereskan. Ini gawat. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 1 berbunyi, fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3 berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namun, air mata siapa yang tak menetes melihat salah satu warga miskin di Kabupaten Serdang Bedagai yang numpang tinggal di gubuk reyot yang hanya untuk menjaga tanaman, yang lokasinya dekat kantor Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka adalah seorang laki-laki dan perempuan mengaku sebagai pasangan suami dan istri. Mengaku bernama Nurdin Lubis umur 47 tahun dan Yusiani umur 45 tahun. Mereka numpang di gubuk reyot di sekitar rel kereta api. Lokasinya dekat kantor Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Nurdin Lubis mengaku keluarganya ada di Belawan. Yusiani mengaku keluarganya ada di Kampung Benteng, Desa Seirejo, dengan kehidupan kurang mampu juga. Tepatnya mereka numpang di gubuk reyot, di seberang rel belakang perumahan Taman Bunga, Dusun 7, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nurdin Lubis dan Yusiani sudah 2 tahun numpang di gubuk reyot milik Muhammad Yamin umur 47 tahun. Muhammad Yamin menyewa tanah gubuk tersebut beserta lahan sayurannya dengan orang lain. Gubuk reyot milik Muhammad Yamin tersebut bertiang kayu, berdinding spanduk bekas, beratapkan spanduk bekas dan plastik. Bahkan sudah ada yang bocor plastiknya. Gubuk tersebut tidak ada listrik. Air untuk mandinya dari air parit yang digali. WC tidak ada. Kalau mereka buang air besar terpaksa ke parit. Gubuk tersebut memiliki tempat tidur tingkat. Pemilik gubuk Muhammad Yamin tidur di kamar atas. Sementara itu, Yusiani dan Nurdin Lubis tidur di kamar bawah. Nurdin Lubis sehari-hari mencari butut. Sementara itu istrinya Yusiani sehari-hari mencari sapu lidi. Itulah cara mereka agar bisa makan dan bertahan hidup. Di lokasi sekitar gubuk Muhammad Yamin, Muhammad Yamin tampak lagi menanam kacang panjang dan tanaman sayur-sayuran. Gubuk tersebut awalnya digunakan Muhammad Yamin untuk menjaga tanaman sayur-sayurannya agar memudahkan merawatnya serta menjaganya agar tidak dicuri maling. Muhammad Yamin mengaku memiliki rumah sendiri di Desa Mangga II. Awalnya Muhammad Yamin kasihan karena Nurdin Lubis dan Yusiani tidak punya tempat tinggal tetap sendiri. Akhirnya mereka minta tolong agar ada tempat tinggal. Muhammad Yamin menerimanya, sekaligus ada yang membantunya merawat dan menjaga sayur-sayurannya. Gubuk reyot yang ditumpangi Nurdin Lubis dan Yusiani tersebut lokasinya sangat dekat dengan kantor Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Semoga pemerintah segera memberikan perhatian, pertolongan dan bantuan kepada Yusiani dan Nurdin Lubis berupa rumah permanen. Bisa diceritakan Bu, ini tinggal di tempat gubuk siapa Bu? Yang tempat Bang Koji, kadang tempat Bang Min. Udah berapa lama Ibu tinggal di gubuk ini Bu? 2 tahun. Jadi Bu mandi menggunakan air apa Bu? Mandi? Air sumur. Ngebor? Enggak, sumur tuh. Air sumur depan itu. Jadi Bu kalau beli beras dari mana duitnya Bu? Kadang-kadang jual sapu. Apalah harapan kepada pemerintah Bu, Ibu Bu? Ya bantuan berasa duit. WC-nya nggak ada di sini, Bu? WC ya nggak ada lah Pak. Kamar mandi. Jadi kemana Bu kalau buang air besar? Ya parit lah Bang. Kadang di sumur. Udah 2 tahun di sini Pak. Kenapa tinggal di sini? Nggak cocok sama mama. Rumah kakak gimana? Ada? Ke rumah ya campur sama mama. Di Kampung Beteng, Kampung Benteng itu di mana? Sungai Rejo. Singrejo.
Itu rumah sendiri atau rumah mama? Rumah mama. Oh, berarti kakak tidak punya rumah? Iya, belum ada rumah. Belum ada. Sudah berapa lama di sini? Udah 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi sehari-hari gimana apanya untuk memenuhi kebutuhan? Ya untuk makannya dari kacang, kadangnya dari sapu, Suami kerjanya apa? butut, Butut. Berapa lah dapat satu hari? kadang 20, kadang limpul. Oh, banyak juga. Cukupnya itu? Ada yang cukup, ada yang enggak, Pak. Iya ya. Dari sapu ini berapa dapat? Kadang cepet limpul. Berapa lama baru bisa dijual? Kadang seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi penerangan di gubuk ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana lah untuk apanya solusinya itu? Ya, Setiap malamnya sentir. gimana? Pakai senter. Sentir, lampu sentir. Di sini nyewa atau enggak? Ya kan enggak lah. Enggak ya. Empat siapa nih? Tempat Bang Poji. Bang Poji. Berarti disuruh nempati di sini ya? Iya. Secara gratis ya? Iya, Bang. Apa awalnya gini, semenjak kami butuh kawan untuk bertempat tinggal di sini, masa itu kami bercocok tanam cabai, sering kehilangan cabai kami, jadi kami mengambil langkah yang terbaik adalah cari teman untuk menjaga pertanian kami biar supaya aman. Jadi dari situlah orang yang kami tarik tinggal sama kami. Nah, mereka tinggal di gubuk ini memang tidak dipungut biaya. Enggak. Ada ya. Kami ikhlas, kami bantu dia karena dia pun keadaan orang susah seperti kayak kami lah. Jadi posisi Bapak ini memang gubuk ini didirikan untuk tempat tinggal sekaligus, Iya. atau memang ada rumah Bapak lagi di luar? Kalau di kampung ada rumah. Oh, tapi kalau ibu apa tadi sama suaminya memang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Mm-mm. Jadi memang malam ini memang nggak ada alat penerangan seperti listrik, memang nggak ada. Nggak ada. Ya. Cuma lampu sentir doang. Oh, lampu sentir ya. Jadi makan mereka gimana? Makan orang ini, kalau pas aku ada rezeki tanaman, aku yang membantu. Kalau pas lagi aku nggak ada hasil dari tanaman, orang inilah saling mensupport, saling membantu lah. Dari penghasilan itu tadi kan, kayak misalnya kayak dari lidi dijual, butut itu juga kadang dikasih sama apa, diberi pemberian orang lah dulu. Oh, bantuan dari masyarakat Iya. ya. Terkadang ya, Kadang dikasih beras, kadang kasih uang. bukan dari pemerintah. Enggak, Tapi dari pengetahuan- masyarakat Lorong 7. Pengetahuan abang memang bantuan dari pemerintah memang nggak pernah dapat, Belum, Pak. belum ada. Oh, jadi gimana menurut penilaian abang terhadap kehidupan Pak Udin itu? Kalau menurut penilaian saya, kalau bisa ya orang ini hidup dengan lebih layak, insya Allah kalau bisa dibantu lah. Nah, saya prihatin banget sama orang ini, karena orang ini pun nggak punya rumah, keluarganya pun ya nggak punya apa-apa lah. Bapak tinggal di mana? Saat ini saya tinggal di sini. Kalau kampung di Mangga 2. Kepala Desa Firdaus Suherwin ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025 malam hari tidak memberikan jawaban. Namun, Kepala Dusun 7 Desa Firdaus, Sumianto, Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025 pagi hari, ketika dikonfirmasi langsung, mengatakan, tadi malam pihak media konfirmasi kepada Kepala Desa. Malam itu juga saya ditelepon Kepala Desa untuk menolong kepada warga tersebut serta mencarikan rumah sewa agar Yusiani dan Nurdin Lubis punya tempat tinggal. Alhamdulillah, pagi ini Yusiani dan Nurdin Lubis sudah kita pindahkan ke rumah sewa. Kepala Desa Firdaus respon cepat membantu Nurdin Lubis dan Yusiani.
karena mereka tak mempunyai tempat tinggal tetap sendiri. Empiris, mengabarkan dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Empiris berita kebenaran.